Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Baik, kita akan lanjutkan ke part 2 dari video series mengenai belajar soal SKD CPNS khusus untuk TWK. Kita akan masuk part 2. Kalian bisa dengarkan video ini walaupun tanpa menonton layar handphone maupun layar laptop kalian, karena memang aku akan membacakan soalnya full dan untuk opsi jawabannya full, kemudian akan dibacakan juga apa kunci jawabannya. Baik, kita akan masuk soal nomor 1. Akhir dari masa Orde Baru merupakan babak baru era reformasi di Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam amandemen terdapat beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatan dalam amandemen UUD 1945 adalah: A. Melakukan pembaruan terhadap UUD 1945 setiap tahun dalam sidang umum MPR. B. Mempertahankan peraturan yang telah dibuat oleh para pendiri negara. C. Tidak dapat dilakukan perubahan terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. D. Setiap usulan perubahan pasal UUD 1945 dilakukan secara tertulis. E. Menentukan pasal untuk tidak mengubah UUD 1945 setelah dilakukan amandemen. Jawabannya adalah C. Tidak dapat dilakukan perubahan terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang heterogen dengan kemajemukan komponen pembentuknya. Kemajemukan bangsa Indonesia tetap dapat bersatu karena adanya semboyan pemersatu bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Namun pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat, yaitu A. Di Indonesia banyak perbedaan tetapi masih tetap satu negara. B. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu. C. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya perbedaan. D. Banyak perbedaan tetapi tetap satu, satu nusa, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. E. Indonesia banyak konflik tetapi ketika menghadapi penjajah, maka secara tidak sengaja mereka akan bersatu. Jawabannya adalah D. Banyak perbedaan tetapi tetap satu, satu nusa, satu bangsa, dan satu negara Indonesia. Soal nomor 3. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Terwujudnya integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional diperlukan pada kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Integrasi nasional tidak tumbuh secara tiba-tiba. Integrasi nasional terbentuk karena faktor-faktor di bawah ini, kecuali A. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. B. Munculnya tekad serta keinginan untuk bersatu. C. Adanya historis bangsa yang pernah dijajah dan keinginan bersama untuk hidup berkecukupan dan sejahtera. D. Merasa senasib dan seperjuangan yang dilatar belakangi oleh faktor sejarah. E. Adanya kepribadian dan pandangan hidup bersama, yaitu Pancasila. Jawabannya adalah C. Adanya historis bangsa yang pernah dijajah dan keinginan bersama untuk hidup berkecukupan dan sejahtera. Soal nomor 4. Globalisasi merupakan bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. B. Parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. C. Ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik. D. Nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. E. Nilai falsafah bangsa-bangsa dalam membentuk kebudayaan yang lebih beradab. Jawabannya adalah
B. Parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. Soal nomor 5. Keberadaan sebuah negara salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara lain. Negara harus mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya yang bersifat lengkap. Ini berarti A. Negara telah memenuhi seluruh unsur pemerintah di seluruh wilayahnya. B. Tidak ada negara lain yang bisa menggunakan yurisdiksinya di wilayah negara tersebut. C. Negara membuat hukum yang lengkap untuk mengatur negara tersebut. D. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. E. Negara menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk menjaga dan melindungi keselamatan warganya. Jawabannya adalah D. Negara dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut. Soal nomor 6. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, sistem pembangunan bersifat sentralistik. Pembangunan yang dijalankan masih berpusat di kota tertentu. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya integrasi nasional karena A. Mengarah pada kondisi kurang adanya toleransi antar golongan. B. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan. C. Menciptakan kondisi kurang sadarnya masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. D. Memicu terjadinya krisis berkepanjangan. E. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Jawabannya adalah B. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan. Soal nomor 7. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pejuang saat masa penjajahan baik secara radikal maupun moderat. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mulai terorganisir sejak tumbuhnya rasa nasionalisme para pejuang bangsa terutama pada generasi muda dan kalangan terpelajar. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya A. Munculnya gerakan orang-orang bumi putra terpelajar. B. Masuknya pengaruh paham-paham yang sedang berkembang di negara-negara Eropa. C. Transisi corak kehidupan rakyat ke masa industri. D. Adanya rasa memiliki antara sesama rakyat. E. Adanya keinginan yang kuat untuk merdeka dan bebas dari penindasan penjajah. E. Adanya keinginan yang kuat untuk merdeka dan bebas dari penindasan penjajah. Jawabannya adalah E. Adanya keinginan yang kuat untuk merdeka dan bebas dari penindasan penjajah. Soal nomor 8. Peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan dan sudah menjadi perhatian besar bagi semua negara di dunia. Berdasarkan latar belakang tersebut, Indonesia mengusulkan kepada PBB untuk membuat perjanjian internasional mengenai pembatasan peredaran narkoba. Negara-negara anggota PBB merespon baik usulan pemerintah Indonesia. Sekretaris Jenderal PBB kemudian membuat tim kecil untuk merumuskan isi perjanjian. Dalam klausul tersebut dicantumkan perjanjian akan berlaku apabila disetujui minimal 50 negara. Setelah panitia kecil merumuskan draft perjanjian, terdapat 80 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Seiring berjalannya waktu, satu persatu negara mengundurkan diri dari perjanjian dengan berbagai alasan. Negara yang masih menyetujui perjanjian sebanyak 50 negara. Apabila ada satu negara lagi yang keluar dari perjanjian, status perjanjian tersebut akan berakhir demi hukum karena A. Ada negara yang mengundurkan diri. B. Peredaran narkoba semakin luas. C. PBB tidak mempertahankan perjanjian. D. Warga negara sudah tidak perlu perjanjian. E. Jumlah peserta tidak memenuhi syarat. Jawabannya adalah E. Jumlah peserta tidak memenuhi syarat. Soal nomor 9. Mengubah tata pemerintahan menjadi salah satu upaya Indonesia menjadi negara demokratis. Banyak orang memberikan respon positif terhadap perubahan tersebut. Bahkan, upaya yang dilakukan Indonesia agar menjadi negara demokratis diapresiasi dunia internasional. Upaya konkret yang dilakukan Indonesia agar dikategorikan sebagai negara demokratis ialah A. Menyelenggarakan pemilu umum setiap 5 tahun sekali. B. Membentuk komisi yudisial untuk menjaga kehormatan hakim. C. Membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. D. Membagi lembaga legislatif Indonesia menjadi 3,
yaitu MPR, DPR, dan DPD. E. Menunjukkan keterbukaan dalam menentukan alasan pemilihan anggota kabinet. Jawabannya adalah A. Menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Soal nomor 10. Kedaulatan dan kestabilan negara harus tetap dijaga terutama dari berbagai gangguan yang ingin merongrong kewibawaan negara. Bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya dari dalam negeri adalah A. Penyelundupan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional. B. Munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. C. Penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik. D. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia membawa budaya dari tempat asalnya. E. Adanya arus globalisasi yang mulai menggerus budaya asli Indonesia. Jawabannya adalah B. Munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Soal nomor 11, saat sekarang masih banyak unit usaha baik tingkat perusahaan maupun perorangan yang belum taat pajak meskipun diberikan keringanan dengan kebijakan amnesti pajak, mulai dari pemilik kendaraan sampai pemilik bangunan mewah yang berharga miliaran rupiah belum taat pajak. Hal tersebut menunjukkan tidak patuh pada kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945, yaitu A. Pasal 23A, B. Pasal 24A, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 31 ayat 2. Jawabannya adalah A. Pasal 23A. Soal nomor 12. Salah satu tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan para reformis pada tahun 1998 adalah membasmi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan sebuah negara. Sebagai upaya untuk menciptakan integrasi nasional di masa reformasi, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu A. UU nomor 26 tahun 2020, B. UU nomor 28 tahun 1999, C. UU nomor 32 tahun 1999, D. UU nomor 36 tahun 1999, E. UU nomor 42 tahun 2000. Jawabannya adalah B. UU nomor 28 tahun 1999. Soal nomor 13. Ketahanan nasional sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Merupakan pengertian dari ketahanan nasional yang bersifat A. Manunggal, B. Mandiri, C. Dinamis, D. Konsultatif, E. Utuh. Jawabannya adalah A. Manunggal. Soal nomor 14. Nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan warga negara yang khas dan membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut menunjukkan arti Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup bangsa Indonesia, D. Identitas bangsa Indonesia, E. Jiwa bangsa. Jawabannya adalah B. Kepribadian bangsa Indonesia. Soal nomor 15. Ibu-ibu hamil merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rawan terhadap berbagai masalah gizi, terutama masalah kekurangan energi dan protein. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan kondisi KIP akan mempunyai berat badan lebih rendah, yaitu kurang dari 2,5 kg. Kondisi BBLR sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan anak selanjutnya. Bayi BBLR mempunyai kemungkinan meninggal sebelum usia 1 tahun 17 kali lebih besar dibandingkan anak normal. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup yang sesuai adalah A. Oleh sebab itu, kondisi BBLR mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan belajar yang selanjutnya. B. Dengan demikian, kondisi BBLR mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan belajar anak selanjutnya.
C. Di samping itu, kondisi BBLR dapat berakibat pada penurunan kemampuan belajar anak. D. Jadi, kondisi BBLR mengakibatkan penurunan kemampuan belajar. E. Sebab kondisi BBLR mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan belajar selanjutnya. Jawabannya adalah C. Di samping itu, kondisi BBLR dapat berakibat pada penurunan kemampuan belajar anak. Soal nomor 16. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berperan besar dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adanya berbagai kasus korupsi yang mencuat di permukaan publik, KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. B. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. C. Menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. D. Menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. E. Membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktik korupsi. Jawabannya adalah A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. Soal nomor 17, hak asasi manusia merupakan hal yang melekat pada kehidupan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, undang-undang, dan seluruh masyarakat demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM adalah A. Memberikan kebebasan dan membiarkan orang lain melaksanakan haknya sebagai bentuk menjalani akan hak pribadinya. B. Menarik diri dari pergaulan agar tidak bersinggungan dan melanggar hak asasi orang lain. C. Segera menindak dan mengadili pelanggar hak asasi manusia agar tidak bebas melakukan kejahatan kemanusiaan. D. Berusaha menjadi anggota partai politik pemenang pemilihan umum. E. Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga yang bergerak di bidang HAM. Jawabannya adalah E. Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga yang bergerak di bidang HAM. Soal nomor 18. Di negara kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara tertinggi berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya terikat kepada A. Pemerintah, B. Demokrasi, C. Konstitusi, D. Pancasila, E. Norma. Jawabannya adalah C. Konstitusi. Soal nomor 19. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, salah satunya adalah MPR. Sebelum amandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun, setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dalam berjalan dengan baik adalah A. Memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum. B. Bersikap pasif karena tidak akan ada calon pemimpin yang secara totalitas sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan, karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. C. Ikut melakukan pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan secara voting agar lebih cepat menghasilkan keputusan. D. Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. E. Melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud kritik terhadap kebijakan pemerintah. Jawabannya adalah D. Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Soal nomor 20. Pada tahun 1602,
pedagang-pedagang Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut dengan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Kurang tahu dah pembacaannya. Dalam pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah di bawah Van Oldenbarnevelt yang diberi hak khusus dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah mewajibkan penduduk pribumi untuk menyerahkan hasil bumi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh VOC dengan harga yang ditetapkan juga oleh VOC. Kebijakan tersebut disebut dengan A. Verplichtleverantie, B. Contingentenstelsel, C. Extirpasi, D. Pelayaran Hongin, E. Divide et Impera. Jawabannya adalah A. Verplichtleverantie. Soal nomor 21. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan nilai instrumental Pancasila adalah A. Pancasila mengandung 5 nilai utama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. B. Menjaga ketenangan saat Hari Raya Natal merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. C. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI tahun 1945. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Jawabannya adalah C. Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI tahun 1945. Soal nomor 22. Nasionalisme merupakan paham di mana setiap orang memiliki rasa cinta atas bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu sehingga individu harus sepenuhnya setia kepada negara merupakan ciri nasionalisme jenis A. Tradisional, B. Humaniter, C. Irasional, D. Integral, E. Yakobin. Jawabannya adalah D. Integral. Soal nomor 23. Partai Indonesia Raya, Parindra, merupakan gabungan dari organisasi Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia yang didirikan di Solo tanggal 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan dari Parindra adalah A. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, B. Menanamkan semangat kehidupan merdeka bagi bangsa Indonesia, C. Mempelajari sistem politik kolonial Belanda yang dapat digunakan sebagai siasat politik guna mencapai kemerdekaan. D. Menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. E. Memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah C. Mempelajari sistem politik kolonial Belanda yang dapat digunakan sebagai siasat politik guna mencapai kemerdekaan. Soal nomor 24, berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan bukti nyata ancaman terhadap ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai bukti bahwa masyarakat belum mengaplikasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Kecuali A. Meningkatkan kerjasama antara sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai dengan yang diinginkan. B. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. C. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. D. Mengembangkan sikap toleransi dan sadar jika pemenuhan hak berbatasan dengan hak orang lain. E. Memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Jawabannya adalah A.
meningkatkan kerjasama antara sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai dengan yang diinginkan. Soal nomor 25, warga negara Indonesia seharusnya mengenal dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah konsep tentang pengenalan bangsa yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan Nusantara agar A. Penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan Indonesia sebagai negara majemuk. B. Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersatu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. C. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat sebagai bangsa yang majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur, dan sentosa. E. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Jawabannya adalah E. Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Soal nomor 26, sebelum merdeka bangsa Indonesia telah melewati masa perjuangan yang begitu panjang. Tidak sedikit hal yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan daripada berbagai tindakan penjajahan dan penindasan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak selama-lamanya seperti informasi di atas adalah A. Kreativitas seni dan budaya, B. Kekayaan alam yang melimpah, C. Semangat persatuan, D. Suasana nyaman dan damai, E. Keanekaragaman suku. Jawabannya adalah C. Semangat persatuan. Soal nomor 27, ketika masa periode awal kemerdekaan Indonesia terjadi beberapa penyimpangan terhadap konstitusional seperti yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Salah satu bentuk penyimpangan pada masa tersebut adalah A. Pembentukan MPRS yang anggotanya diangkat dan dapat diberhentikan oleh Presiden. B. Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. C. Pembentukan DPA dan MA berdasarkan ketetapan Presiden. D. Pembentukan lembaga-lembaga yang dipimpin oleh Presiden. E. DPR hasil pemilu tahun 1995 dibubarkan melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Jawabannya adalah B. Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Soal nomor 28, salah satu dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002, pasal 9 ayat 2 tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. B. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta semangat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. C. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kerelaan berkorban pada negara. D. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kepatuhan kepada perundang-undangan. E. Rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Jawabannya adalah A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Soal nomor 29. Dalam mengatasi maraknya aksi radikalisme, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penerbitan undang-undang tersebut di masa pemerintah Presiden Megawati dilatar belakangi oleh A. Maraknya ancaman bagi keselamatan pejabat negara dalam menjalankan tugas kewajiban serta kebutuhan teknis pengamanan pejabat negara saat menjalani perjalanan dinas baik dalam negeri maupun ke luar negeri. B. Banyaknya aksi terorisme yang cukup mengganggu ketenangan rakyat Indonesia sehingga menyebabkan kestabilan nasional terganggu. C. Peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa serta kerugian harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. D. Semakin terganggunya aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara sehingga layanan bagi rakyat tidak dapat dipenuhi secara optimal.
sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa dalam kehidupan sosial, politik, keamanan, serta semakin terganggunya stabilitas nasional. Banyak aksi radikalisme yang ingin merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan mengganti ideologi bangsa Pancasila dengan ideologi lain disertai dengan aksi terorisme yang meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa serta kerugian harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Soal nomor 30. Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin setelah keluar dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa tersebut, kedudukan presiden sangat kuat sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi berupa A. Adanya gerakan yang berupaya mengganti ideologi Pancasila. B. Maraknya penyampaian pendapat secara bebas. C. Munculnya partai politik yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah. D. Pengangkatan presiden seumur hidup. Adanya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam percaturan politik internasional. Jawabannya adalah D. Pengangkatan presiden seumur hidup. Oke, sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, terus di share jika memang ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Semangat terus untuk belajarnya. Semoga kalian lulus nanti di tahapan SKD sampai jadi CPNS dan PNS. Amin. Sekian dari aku, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.